Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Presiden Gultom dan Teknik Informatika yang saya hormati Bapak Hasan Fakih Eskom Enkom selaku pembimbing satu saya, yang saya hormati Ibu Ismiati Eskom Enkom selaku pembimbing dua saya. Dan yang saya hormati Bapak Penguji 1 dan Bapak Penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu yang berjudul implementasi algoritma Surface Job Force dalam sistem penjadwalan bimbingan konseling berbasis web yang dilakukan pada SMK Itikuri di Barna Ciparai. Yang pertama, kita masuk ke dalam latar belakang alasan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Pada umumnya, bimbingan konseling yang kita ketahui itu memiliki peran yang sangat krusial dan sangat penting dalam mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa di sekolah. Namun di lapangan saya menemukan kendala, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam layanan BK yang saya temukan di SMK Tikure di Barna Ciparai. Setelah saya melakukan wawancara, kendala dalam layanan BK ini yaitu kendala proses yang dilakukan manual, yaitu pencatatan di buku, penjadwalan masih dilakukan manual, sehingga terjadinya boros waktu dan kertas, dan berisiko kehilangan data. Dari latar belakang dan permasalahan yang saya paparkan, maka dapat 3 poin menjadi rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kesulitan siswa dalam mengatasi penjadwalan kebutuhan bimbingan konseling untuk dapat mengatur pertemuan dengan guru BK. Yang kedua, bagaimana cara melakukan penjadwalan secara berkala, secara digital yang dilakukan oleh guru BK untuk siswa bermasalah agar tidak bentrok dengan jadwal bimbingan siswa lain yang akan melakukan konseling. Yang ketiga, bagaimana cara agar guru bimbingan konseling di SMK Itikuri Barna Ciparai tidak mengalami kesulitan untuk mengelola data, mengetahui riwayat bimbingan konseling siswa secara berkala, informasi tentang siswa, dan laporan bimbingan konseling. Menjawab dari rumusan masalah, di sini terdapat dari tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sebuah sistem yaitu dapat membantu siswa dalam melakukan penjadwalan dengan guru BK dan dalam bimbingan konseling. Yang kedua, membangun sistem yang dapat melakukan penjadwalan BK agar tidak bentrok dengan jadwal bimbingan siswa lain yang akan melakukan konseling. Yang ketiga, membangun sebuah sistem yang membantu guru BK di SMK Itikuri Barna Ciparai untuk mengelola data siswa, mengetahui riwayat bimbingan konseling siswa secara berkala, informasi tentang siswa, dan laporan bimbingan konseling. Ruang lingkup dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Itikuri di Barna Ciparai sebagai objek penelitian. Yang kedua, sistem ini berfungsi dapat memudahkan guru BK yang ada di SMK Itikuri di Barna Ciparai membuat penjadwalan dan memberikan informasi riwayat jadwal siswa, mengolah data siswa di bidang bimbingan konseling. Yang ketiga, pengguna dalam sistem ini dibuat untuk admin, guru BK, dan siswa. Pembangunan sistem ini berbasis web dan menggunakan framework Laravel dengan menggunakan metode pengembangan yaitu RAD. Dalam pengembangan sistem, di sini saya menggunakan metode RAD. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan yang cepat dan fleksibel. Di sini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, rencana kebutuhan. Di sini penulis melakukan wawancara dan evaluasi secara langsung dengan guru bimbingan konseling di SMK Itikuri Barna Ciparai. Yang kedua, di sini ada desain pengguna, desain visualisasi untuk perangkat lunak yang akan dibangun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk tahapan yang ketiga, di sini terdapat construction, yaitu penulis mulai membangun sistem sesuai dengan perencanaan sebelumnya dengan menyusun kode atau melakukan proses pemrograman. Nah, tahapan terakhir di sini terdapat cutover, yaitu tahapan ini merupakan proses pengujian menyeluruh terhadap seluruh sistem yang telah dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti sistem ini, yaitu algoritma Surface Job Force. Algoritma Surface Job Force adalah algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time dari semua proses. Di sini terdapat rumus dari Surface Job Force. Di sini mulai eksekusi itu adalah sama dengan waktu selesai proses sebelumnya dan waktu tiba proses. Untuk selesai eksekusi ini yaitu dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Untuk waktu tunggu di sini waktu tiba dikurang mulai eksekusi. TA ini adalah waktu perputaran itu dari selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Sebelah kanan saya terdapat data awal yang akan diproses oleh algoritma, di sini masih berantakan. Nah, setelah dilakukannya diimplementasikan algoritma Surface Job Force ini, data yang awal tadi itu di sini hasilnya. Yang pertama itu
yaitu proses 5 dengan waktu tibanya itu 0 karena dia yang pertama. Lama eksekusi ini sebanyak 30 menit yang diambil, mulai eksekusinya 0, selesai eksekusinya itu di 30 menit, waktu tunggunya 0, dan TA-nya itu adalah 30 menit. Untuk proses kedua, di sini dia waktu tibanya itu adalah 10 menit, lama eksekusinya yang dipilih sebanyak 25 menit, mulai eksekusinya 30 menit, 30 menit, dan selesai eksekusi 55 menit, waktu tunggu 55 menit, dan TA 45 menit. Jadi jumlah rata-rata keseluruhannya di sini pertemuan itu yaitu sebanyak 119 menit, itu sebanyak 2 jam. Untuk TA-nya di sini terdapat 160 menit per menit atau sebanyak 3 jam. Untuk tahapan selanjutnya di sini terdapat recruitment planning. Di sini terdapat kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional tersebut saya mengambil 4 prioritas, yaitu high priority, medium priority, low priority, dan no priority. Untuk kebutuhan fungsional yang pertama yaitu aplikasi pengguna. Di sini sistem menyediakan fitur login untuk memastikan akses hanya diberikan ke pengguna yang memiliki notifikasi valid. Untuk input datanya di sini high priority sistem dapat menerima inputan data pengguna yang siswa. Sistem dapat mengelola data pelanggaran catatan mahasiswa dengan baik dan rapi untuk low priority tampilan menarik dan mudah dipahami. Untuk kebutuhan pengguna dalam manajemen jadwal ini terdapat high priority-nya, yaitu sistem menyediakan fitur membuat, menyetujui, dan menghapus jadwal konseling. Medium priority-nya pengguna dapat mencari data berdasarkan nama siswa, alamat, atau topik MSN. Untuk kebutuhan fungsional output karena ini sistem dapat mencatat hasil sesi konseling dan menghasilkan sesi konseling. Selain dari kebutuhan fungsional, ada juga kebutuhan non fungsional dengan kualitas sistem. Di sini untuk interoperability-nya yaitu memudahkan bagi pengguna karena dengan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk performance-nya, siswa yang dikembangkan tidak terlalu banyak menghabiskan space data sehingga ringan untuk digunakan. Untuk query-nya, sistem memiliki keakuratan data dengan dalam mengolah data pelanggaran. Untuk hal ini menerapkan validasi data input yang memastikan format, tanggal, dan waktu benar serta menghindari konflik jadwal. Selanjutnya terdapat user design. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama ada admin, guru BK, dan siswa. Guru untuk admin sendiri dapat login terlebih dahulu dan dapat mengelola hak akses guru BK dan siswa. Dapat mengelola data guru BK, dapat mengelola data siswa. Untuk guru BK-nya itu dapat login terlebih dahulu sehingga dapat melihat jadwal konseling siswa, dapat menginput jadwal dengan siswa yang bermasalah, dapat menyetujui reschedule dan menolak konseling siswa, dapat memasukkan hasil konseling siswa, dan dapat melihat hasil bimbingan konseling siswa. Untuk siswa yang sendiri dapat login terlebih dahulu dan lalu dapat melihat konseling pribadi, dapat melakukan pengajuan jadwal bimbingan konseling, dan dapat melihat jadwal konseling siswa. Untuk tahapan selanjutnya di sini terdapat tahapan construction. Pada tahapan ini penulis mulai membangun sistem sesuai dengan perencanaan sebelumnya dengan menyusun kode atau melakukan proses pemrograman. Tujuannya adalah mengubah desain sistem yang telah dibuat menjadi sebuah aplikasi yang siap digunakan. Dalam proses pengembangan ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database MySQL. Untuk alat bantu pengkodean digunakannya Visual Studio Code sebagai text editor utama. Untuk tahapan cutover-nya di sini, untuk tahapan cutover pengujian apanya itu di sini dilakukannya dengan black box, yaitu terdapat skenario uji, lalu hasil yang diterapkan, lalu kesesuaian, dan untuk hasil yang diharapkan di sini seluruhnya sesuai. Untuk cutover pengujian betanya di sini saya memilih menggunakan TAM, yaitu berfokus pada kemudahan pengguna dan manfaat yang dirasakan. Saya melakukan penyebaran kuesioner dengan memberikan 3 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan sini terdapat hasil dari pertanyaan persistive, easy, obvious, lalu pertanyaan attitude toward using, lalu ada pertanyaan perceived usefulness. Lalu untuk hasil dari pertanyaannya di sini terdapat jumlah 822,7 itu dikali 5 sehingga jumlah skornya 4110. Lalu untuk yang setuju di sini terdapat 251 sehingga dikali 4 hasilnya 1004. Untuk jawaban netral di sini terdapat 81 dikali 3 jumlahnya yaitu 243. Untuk tidak setuju terdapat jumlah sebanyak 8 dikali 2 yaitu sehingga 16.
Untuk sangat tidak setuju itu 0, 9, 0. Sehingga skor jumlah keseluruhan itu ada 5.373. Lalu persentase kelayakan 573 dibagi 5.810. 5.810 ini adalah hasil dari jika jawaban keseluruhan itu sangat setuju sehingga dikali 5. Lalu dikali 100% sama dengan 92,48 dibulatkan menjadi 92%. Dengan hasil persentase kelayakan mencapai nilai 92% dari 100, sehingga berdasarkan tabel kelayakan, hasil pengujian berada di kategori sangat layak. Lalu yang terakhir, kesimpulan pada penelitian saya ini yaitu yang pertama, sistem penjadwalan minimum konseling menggunakan algoritma test checkers. Ini dapat membantu mengenalkan bentrokan jadwal antar siswa yang melakukan konseling dengan memperhatikan durasi pendek terlebih dahulu. Yang kedua, sistem penjadwalan minimum konseling ini dapat membantu siswa dalam penjadwalan minimum konseling. Sistem penjadwalan minimum konseling ini dapat membantu guru BK dalam proses bimbingan konseling. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi penjadwalan bimbingan konseling berhasil membantu pengguna dalam melakukan konseling. Hal ini didukung oleh hasil pengujian data terhadap 87 responden yang menghasilkan tingkat kelayakan 92%. Selanjutnya, saya akan melakukan demo aplikasi. Baik, yang pertama di sini terdapat tampilan bagian loginnya. Di sini terdapat logo dari SMK Tiguru Hibana Ciparai. Pertama kita masuk ke bagian admin terlebih dahulu. Untuk admin di sini kita telah masuk ke bagian dashboard admin. Di sini ditampilkan ada total keseluruhan siswa dan total keseluruhan guru BK. Lalu di sini kita masuk ke bagian menu siswa. Di sini terdapat data siswa. Ini adalah beberapa data siswa yang telah saya masukkan. Lalu untuk admin sendiri itu dapat mengelola data siswa dan guru BK. Di sini dapat menambahkan data siswa. Lalu dapat mengedit dan menghapus data siswa. Selanjutnya, menu selanjutnya ini adalah menu guru BK, di mana ini terdapat data guru BK. Di sini juga ada beberapa guru BK yang telah saya masukkan. Lalu di sini dapat mengolah data guru BK. Di sini dapat menambahkan data guru BK. Di sini juga dapat mengedit dan menghapus data guru BK, lalu insert dari data guru BK-nya. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian dashboard siswa. Pertama kita login ke siswa terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan satu data siswa yang telah saya masukkan di admin. Sudah saya daftarkan. Nah, di sini saya masuk ke dalam akun Raffi Muhtaram. Di sini terdapat kapasitas dari siswa. Di sini gunanya untuk membatasi, diberi kesempatan 10 kali konseling. Lalu di sini terdapat konseling aktif, jadwal hari ini, dan jumlah guru BK. Di sini dia masih 0 karena belum pernah melakukan konseling. Di sini kita akan melakukan pengajuan jadwal. Kita memilih di sini untuk membuat jadwalnya terdapat tanggal pada saat itu, lalu durasi, yaitu di sini waktu eksekusi yang akan dipilih berapa lama, lalu di sini dapat memilih guru BK, dan di sini menambahkan keterangan alasan mengapa dia ingin melakukan konseling. Jadi kita pilih 40 menit, 30 menit. Lalu kita pilih Ibu Anissa, keterangannya nah, di sini data penjadwalan berhasil dibuat, akan muncul keterangan ini. Lalu di sini dalam kalender menurut Raffi juga dapat keterangan, yaitu detailnya itu ada nama guru BK yang telah dipilih, durasi yang telah dipilih, dan deskripsinya sudah tertera di sini. Jam mulai dan jam selesai ini belum ada karena belum di ACC dari guru BK-nya, dan statusnya masih belum di ACC. Lalu di sini terdapat selanjutnya kita ke dashboard guru BK.
Nah, di sini adalah tampilan dashboard guru BK. Di sini ada sisa kuota konseling, di sini ada jumlah siswa, di sini ada terdapat total semua konseling, total guru BK. Nah, di sini terdapat konseling terbaru yang belum di ACC dan ini yang ditolak. Lalu di sini ini tampilan untuk melakukan konseling kepada siswa yang bermasalah. Guru BK dapat membuat jadwal di bagian sini. Lalu selanjutnya kita ke bagian menu jadwal konseling. Nah, di bagian jadwal konseling sama tampilannya kalender. Nah, untuk tadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa data siswa yang ingin melakukan konseling. Nah, ini yang terakhir yang tadi kita masukkan adalah Raffi Utara. Nah, jadi di sini kita akan coba ACC beberapa. Nah, di sini jikalau telah di-approve oleh guru BK-nya, ini akan ada keterangan jadwal berhasil disetujui dan dijadwalkan di jam 9 pagi. Nah, kita coba untuk di reschedule. Nah, di sini guru BK dapat memasukkan jadwal ulang yang ingin dipilih nanti. Kita masukkan di tanggal 2. Nah, di sini langsung memeriksa jadwal. Kalau yang tersedia itu dari jam 9 sampai jam 12, karena belum ada siswa yang melakukan konseling pada saat itu. Kita coba simpan. Nah, di sini langsung keterangannya jadwal berhasil diatur ulang ke tanggal 2 bulan 10 2025 pukul 9 pagi. Lalu selanjutnya kita coba tolak atau reject. Nah, di sini ada pemberitahuan apakah Anda ingin menolak jadwal ini. Oke. Di sini akan ada pemberitahuan jadwal telah ditolak. Nah, oke, baik. Yang lainnya coba kita ACC. Nah, di sini jadwal berhasil disetujui dijadwalkan pukul 9:35, di mana jadwal Jiva-nya tadi yang pertama melakukan konseling itu selama 35 menit. Lalu di sini bagian hasil konseling, di sini terdapat nama siswa yang telah di ACC oleh guru BK-nya tadi. Lalu di sini untuk statusnya sudah di ACC ya. Tertera juga untuk durasi dari jam sampai jam. Lalu kita coba masukkan, kita cek detail hasil konseling. Di sini juga guru BK dapat melihat detail hasil konseling siswa, yaitu terdapat nama siswa, NISN, tanggal, durasi, dari jam sampai jam. Jenis masalahnya belum ada karena belum diisi, jadi guru BK dapat mengisi di bagian ini. Kita coba simpan. Nah, di sini ada keterangan hasil konseling berhasil disimpan. Kita coba cek. Nah, di sini sudah kelihatan untuk detail hasil konseling oleh Jivana. Di sini ada jenis masalah pribadi, kurang motivasi belajar, dan seterusnya. Baik, kita coba masuk ke dalam akun siswa Jivana. Nah, di sini terdapat konseling aktifnya 2, karena sudah 2 kali melakukan konseling. Di sini kita cek di pengajuan jadwal, di sini terdapat statusnya sudah di ACC, jadi Jivanya bisa mulai melakukan konseling dari jam 9 pagi sampai jam 9:35. Untuk bagian hasil konseling Jivanya, karena yang pertama ini contoh saya ditolak, yang kedua ini adalah dengan Bu Anissa itu sudah di ACC. Nah, di sini terdapat jenis masalah, deskripsi masalah, dan solusi masalah, karena tadi sudah diisi oleh guru BK-nya.
Baik, mungkin sekian hasil dari persentase dari aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.